warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rangkuman dari bab 10 dan bab 9. Kenalkan, nama saya Aiza Ramadhani Ardiana, nomor absen 4 dari kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Aurelia Devira Santi dari nomor absen 9 dari kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia Rahma, absen 10. Perkenalkan, nama saya Zakia Firal Afifah, nomor absen 12. 2. Peran organisme tanah. Organisme tanah pada umumnya berada di bagian atas, kurang lebih 10 cm dari permukaan tanah. Sekitar 80-100% aktivitas biologis yang berada di tanah dilakukan oleh bakteri atau jamur. Hasil aktivitas inilah dari hewan, jamur, mikroorganisme inilah yang memengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Berikut ini uraian lebih lanjut tentang beberapa peran organisme tanah. A. Dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan penguraian bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup, yaitu daun, ranting, sisa jasad hewan yang telah mati akan diurai menjadi materi anorganik. Selain dapat menguraikan materi anorganik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan anorganik atau yang biasa disebut dengan pengurai tanah. Materi anorganik dan mineral yang ada di dalam tanah yang disebut zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk bahan anorganik. B. Reaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup kemudian menjadi nitrat, senyawa yang diperlukan tumbuhan. Selain bakteri juga terdapat mikoriza, yaitu jamur yang membantu penyuburan unsur hara berupa fosfor pada tumbuhan. Penguraian polutan dalam tanah. Organisme tanah berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menggunakan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan baik cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. D. Mencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. E. Memberi pengaruh pada tekstur tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah ditentukan berdasarkan jumlah butiran yang banyak. Butiran yang terdapat di dalam tanah terdiri dari pasir, tanah liat, dan debu, atau tanah lempung, tanah liat, dan pasir. Sifat tanah akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyediakan nutrisi dan air yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. F. Pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membuat partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah dan juga menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Keberadaan jamur di tanah juga mampu membantu pembentukan gumpalan tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah saling memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah yang dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat membentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah juga berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. C. Upaya menjaga kelestarian tanah. 1. Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Upaya untuk
menjaga agar nutrisi dan mineral penting dalam tanah tidak terbawa oleh aliran air akibat erosi dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman penutup atau melakukan regulisasi. Dengan demikian, dapat mengurangi pengikisan tanah dan mempertahankan produktivitas tanah. Pengelolaan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan pentasan lahan miring atau terasering, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat ataupun menjadi lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat kecepatan air di permukaan. Selain itu, untuk menampung dan mengalirkan aliran air ke permukaan sehingga memungkinkan penyerapan oleh tanah. 2. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia atau pupuk buatan merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan anorganik dengan komposisi zat tertentu yang diproses secara kimia. Upaya untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia adalah dengan menggunakan pupuk organik. 3. Pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Misalnya, tanaman padi, jagung, kedelai, tebu, dan tanaman budidaya lainnya. Salah satu upaya pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan dilakukan pergiliran tanaman. 4. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Mikroorganisme dalam tanah memang dapat mengurangi sampah-sampah tersebut, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan memisahkan antara sampah yang mudah terurai dengan sampah yang tidak bisa diurai.